Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Madu Prahara bagian keempat. Pengarang adalah Motinggo Buse. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Memang sejak malam itu, dalam saat sebentar, jurang yang hampir tertimbun oleh alun suaranya bercerita, kini bersiruntuh lagi satu persatu. Tersiruntuh, rasa yang selama ini telah semakin longsor kami diami berdua dalam hati. Selama lebih dari 20 tahun oleh berbagai soal yang timbul belakangan ini antara kami, tak kusangka dari semula bahwa semua itu akan semakin berderai menjadi sangsai. Sungguh, cuma karena aku cinta kepada Bapak, maka aku ikut memikirkan hari depan beliau. Bagaimana beliau hidup di antara kepekatan hati orang-orang pekerja bersama biang-biang keladinya. Bagaimana aku coba menurunkan bendera Giem ibu tiriku untuk setara berkibar dengan bendera Bapak. Malam ini masih kuminta satu soal, kataku kepada Bapak malam penghabisan itu. Dan Bapak melirik mendengar suaraku. Soal Bapak dan aku berhubung dengan Bu Giem. Memang beliau menyembunyikan kesombongan itu dari mukanya, bagaimanapun bibirnya tak semili pun bergerak. Dari balik kerut muka itu masih dibayangkan bahwa ia adalah seorang yang banyak mengerti serta berpengalaman, lebih tua, dan yang terakhir yang tak bisa kubantah, ia adalah Bapak dari Bastian, aku sendiri. Soal itu sudah selesai, Bas. Tapi mata Bapak menyinarkan tidak percaya kepadaku. Jawabku cepat. Dan aku kepingin hal ini diselesaikan dengan ikhlas dan jujur, sambungku. Satu jalan menyelesaikannya, katanya sambil menukikkan pandang ke arahku dengan suara menekan. Ialah tidak membicarakan hal ini lagi. Tidak bisa, Pak. Sekonyong-konyong aku jadi pembentak. Perlahan-lahan diperbaikinya duduknya. Perlahan-lahan ku dengar suaranya seperti tidak akan melepaskan dirinya. Bisa sih bisa, yaitu menanyakan kepada Giem. Dan bila ia mengatakan tidak dengan sungguh-sungguh, baru selesai. Suara itu kemudian diatasinya sendiri sebelum aku sempat meluapkan lahar di hatiku dengan bantahannya. Tapi itu pun tidak mungkin jadi. Berarti akan timbul cekcok besar. Dan bila tersua jalan buntu, kami tentu bercerai. Itu lebih baik. Ayo, nanti bila ia pulang, kita tanyai antara enam mata. Dan bila jalan buntu itu tertempuh, aku berani mencarikan istri yang lebih baik buat Bapak. Suaraku kuperlahankan sebab di sini aku masih berharap agar ia meninggalkan nerakanya di rumah ini. Tapi hati kami rupanya lain, biarpun darah kami setitisan. Kau sendiri tak mampu mencari bini, apalagi buat mencarikan untuk Bapak. Dan sekali lagi ku katakan, janganlah sampai ditempuh jalan buntu itu. Kelihatan beliau memberi titik pada kalimatnya sebab napasnya tertekan ke dalam. Kebencian itu kini beralih kepada dendam yang dalam. Dalam otakku berselingkar rencana-rencana buat mengatasinya di samping buat mengambrukkannya sekaligus. Ya, biar bagaimanapun aku adalah titisan darahnya, tapi sehari demi sehari makin kentara kami berhati lain. Dan bila hati itu sama, hanya ada satu persamaan, kekerasannya. Karena beberapa hari setelah berhenti itu, perhatian orang kepadaku tampak. Suatu kali datang Mukimin, sahabatku, menanyakan apa sebab aku berhenti. Kau bertengkar dengan bapakmu, Bas? Aku membohonginya dengan ketawa mengejek dan tidak ada orang paling kuhormati di dunia ini selain Bapak. Kenapa kau murung? Tanyanya. Aku tahu ia mungkin sebangsa bensin yang mendekati api. Ketawa mengejek lagi aku.
Tentu saja aku akan meninggalkan orang yang kuhormati selama ini. Mukimin terdiam dan pancingnya putus. Ia pergi begitu saja seperti maling kesiangan. Dalam hatiku aku bersyukur betapa masih bisa kutahan Buhul yang bisa terlepas pada Mukimin, sebab aku mempunyai rencana besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Suatu hari Bapak membeli sebuah papan catur dan anak-anaknya sekali. Aku melihat beliau di ruang tengah menghitung-hitung biji catur dan bininya melihatinya. "Mimpi apa beli beginian?" tanya bininya. Buat latihan otak. Kini banyak berpikir," jawab Bapak. Bininya tertawa terkikik lagi. Kata Bapak, dulu aku pernah semalaman main catur sendirian di bedeng pabrik berasku untuk menghadang maling dengan main catur ini." Bapak ikut tertawa terkikik, tapi ketawa itu kukira ketawa yang tidak mampu dan bersungguh hati. "Aku kan menunggui pabrik bersama Soleh, gitu?" tanya bininya. "Iya, kau boleh tidur nyenyak dengan nyamuk-nyamuk di rumah." Kali ini kedua-duanya serentak terkikik dengan selera di dalam berlainan. Benar, malam itu beliau tidur di pabrik. Aku bersikurung di kamar dan mengunci pintu dari dalam ketika lonceng di tangsi matlandak berbunyi 11 kali. Kudengar ketukan pintu dari luar kamarku. Sebelum itu telah berkali-kali kudengar Klom mundar-mandir di depan pintuku. "Bas," suara itu pelan-pelan. Aku tidak menjawab. "Kau sudah tidur, nak?" Suara itu kurasa bungkuk sebungkuk tubuhnya yang semacam sabut itu. "Boleh," kataku menjawab, dan pintu kubuka serta kulontarkan korek. "Kau marah kepada ibu dulu itu?" Aku tidak menjawab dan ibu itu terus meneruskan, "Semoga tidak. Cukup sekali pipiku kau tampar." Dan sekonyong ia duduk di kursi cukurku. "Kau bertengkar dengan bapamu, makanya tak masuk-masuk pabrik lagi." Kali ini wajahnya kupandang dengan mata yang tajam sehingga ia tertunduk setelah takut melintas di mukanya. "Belum pernah kami bertengkar. Aku akan meninggalkan rumah ini takkan lama lagi. Makanya aku sedih," kataku berdiri dan memutuskan. "Aku mau keluar malam ini. Tolong kuncikan pintu." Dan kuambil jaket kulit yang kubeli dari sopir dulu. Di pintu masih kudengar suaranya, "Bas." Tapi suaranya itu kutinggalkan bersama orangnya sekaligus. Kudengar Bapak dan Soleh bercakap-cakap. "Perhatikan, kalau raja ini kita biarkan lepas, maka mungkin benteng diduduki oleh orang." Tapi lawan bicaranya tidak mengerti. "Saya ngantuk, Pak. Saya ngantuk." "Memang sebaiknya main sendiri, leh." Suara itu kukasihani sebentar. "Biarlah aku yang menemani," kataku dari luar, lalu masuk tiba-tiba. "Siapa itu?" "Bastian," kataku. "Kenapa tak kau tunggu di rumah?" Bukakanlah pintu dulu, Pak." Dan kudengar Bapak itu lama berhenti di pintu, tapi kemudian pintu itu dibuka juga. Lama nggak kelihatan," suara Soleh sambil berwajah heran memandang kepadaku. "Kau boleh pulang kalau mengantuk, leh," kataku menepuk bahunya. Mukanya jadi heran. "Betul-betul ini?" tanyanya. Aku mengangguk. Diambilnya kelumun sarungnya dan orang yang kusenangi dan menyenangiku selama ini. Setelah meminta 2 batang rokok Kansas, pergi dengan senang sambil menyiulkan lagu Malaya. "Biarlah Bapak main sendiri, Bas." Suara itu dikeluarkannya ketika aku baru saja akan duduk di bangku depannya. "Kusangka kau takkan menginjak pabrik ini lagi setelah menerima uang." Aku merasakan sindiran suara itu, tapi aku masih bisa bersih tahan di hati. "Kenapa kau tidak?" Aku merasakan sindiran suara itu, tapi aku masih bisa bersih tahan di hati. "Kenapa kau tidak tidur di rumah?" tanyanya kemudian sambil menyusun biji catur dalam keadaan gugup. "Karena hari tak hujan," sindirku, dan kusambung. "Dan tak ada trukku buat meninggalkan bayang-bayang seperti bayang-bayang truk Sahidun dulu."
Kemudian untuk mengisi kegugupannya oleh suaraku, kutawarkan lagi. Biarlah aku turun main. Kau tak lawanku, Bas, tak juga sepandai Sahidun. Suara itu lebih dari ludahan di mukaku. Rupanya beliau masih belum percaya pada anak sendiri. Dan tidak seorang pun bisa membantah bila mukaku jadi merah olehnya. Aku terduduk terperangah di kursi yang baru kuangkat. Beliau tetap gugup. Betapapun satu persatu biji catur itu dijalankannya, aku berpindah ke sebuah ambin di mana tadi Soleh kulihat duduk, dan tanpa memandangnya bersuara, aku perlahan. Mungkin dalam 2 hari ini kita berpisah, tapi alangkah sedihnya bila perpisahan itu tak mengenal maaf dan keridoan. Beliau terdiam begitu saja, seolah-olah kata-kataku hanya sebuah batu yang diuntalkan ke dalam telaga jauh. Mengira bahwa bapak telah berkunci hati kepada anaknya, maka aku coba pula memasang kunci ke hati. Dan lebih dari itu, rencanaku untuk membalas dendam berbarengan dengan mataku yang mencari alat yang baik dari setiap benda tajam atau besi yang berada tergantung di pabrik. Sebuah linggis berada dekat pintu, sebuah martil besar berada dekat kitiran pengipas di sebalik meja, dan sebuah batu besar dekat linggis itu. Bila sekaligus mematikannya dan membonyokkan kepalanya yang berisi prasangka itu tanpa memekik, apalagi mengerang, semua itu sudah cukup dan bisa kulakukan dalam sedetik. Sungguh aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Ketika beliau menguap 2 kali, aku tahu beliau akan menyelesaikan permainan caturnya sebentar lagi. Benar dugaanku, sebab setelah itu kudengar ia menyeret sebuah ambin bambu ke dekat pintu, sehingga linggis dan batu besar itu kemudian tertutup jadinya. Kini tinggal sebuah martil yang bisa membonyoki kepalanya dalam tidur. Betapa lama aku harus menunggu. Batuknya mulai berkeciambah pula, dan kemudian makin perlahan dan perlahan napasnya. Ya Allah, katanya meminta kepada Tuhan tempat ia berselindung di samping mat landaknya. Kemudian ia batuk lagi, dan batuk itu makin menyayat. Nama Tuhan kali ini disebutnya 3 kali bersama nama Nabi. Kemudian yang paling kemudian kicambah, batuknya jadi reda, tinggal alun napasnya yang makin mengingatkan kepadaku bahwa ia tambah dekat setapak pada kuburannya. Kutahan segalanya dengan menghilangkan rasa kasihan seseorang, dan kubayangkan bagaimana ibuku mati dahulu dalam hamil tua sebagai perempuan yang berdaya. Dalam kepalaku kupikirkan, beliau membunuh ibuku lama saja dengan membunuh orang sedang tidur. Dan bukan ibuku saja yang dibunuhnya. Dosa terberat yang tak bisa dimaafkan ialah adikku yang bakal lahir menyebabkan seseorang pernah tersiksa karena kepingin mempunyai adik kandung. Semua itu kubayangkan tanpa menghiraukan alunan napasnya yang mengiba. Dan bila ku tahu malam telah semakin tentram dan tanpa ia telah nyenyak, perlahan-lahan kurambati meja. Kepala martir besar itu ada setengah besar kepala yang penuh prasangka itu. Sebentar lagi besi ini akan membonyokkan kepalanya sekaligus. Aku kemudian baru akan berangkat di subuh hari dengan jeep kepunyaan kawanku yang menjual jaket yang kupakai kini. Besi itu ku belai dengan tangan. Bersilambat aku dekati tubuh tua dan penuh prasangka ini. Matanya tidak tertutup semua, seperti kebanyakan mata orang yang keras kepala kalau tidur. Untuk penghabisan kali kupandang wajah itu. Oh, wajah orang yang tidur. Begitu rupanya wajah seseorang yang tidur tanpa menempelkan bayangan seseorang yang keras kepala, busuk hati, ataupun berprasangka. Beliau tidur dalam istirahat yang sungguh-sungguh, dan orang itu adalah bapakku sendiri yang membawaku dalam usia yang sangat kecil, dan katanya karena cintanya kepada anak. Bapakku sendiri yang menitiskan darah di tubuhku, dan darah itu akan kubawa sampai mati. Tapi juga bapakku sendiri yang membunuh ibu dan bakal adikku yang akan dilahirkan. Aku sedikit menyesal. Ku dengar kembali suara yang dulu itu di hatiku sendiri yang diucapkannya sebelum antara kami telah berlongsor jurang dalam.
Kau marah kepadaku, nak? Tanya beliau dulu mendekatiku di pintu. Dengan memangku tangan beliau tafakur sebentar, aku balas pandangan itu dengan geligaman gigi. Kau marah padaku, nak? Ulangnya dulu. Aku tunduk karena serak suara itu menyampaikan maaf yang benar-benar tulus membias ke hatiku. Sekonyong-konyong dulu itu air mataku titik. Kau marah kalau aku membunuhnya karena aku cinta kepadanya. Semua suara itu kembali kurasa dekat-dekat. Aku memandang mukanya sekarang. Ku ingat korban demi korban yang pernah diceritakannya. Kampung halaman, agama, persahabatan, dan cintanya sebagai korban penghabisan. Tapi martil itu kuangkat juga dengan tangan gemetar, dan bersama dengan itu otakku sempat melintaskan kata, jika martil ini kutimpakan ke kepalanya, maka satu korban tertimpa lagi, korban dari rangkaian korban sebelumnya. Tapi, oh, bagaikan wajah seseorang dalam tidur, ia tidak menolak sama sekali bahwa akan tiba timpaan besi berat yang akan kuhunjamkan. Tiba-tiba entah apa yang mengalir di kepalaku dan hatiku seakan-akan mengetuk kulit hatiku yang keluar, sehingga aku menangis terseduh-seduh. Martil itu jatuh di lantai tak ku tahu. Yang ku tahu kemudian ialah Bapak menggoncangkan bahuku keras-keras, dan ku dengar jauh suaranya memanggil namaku. Tatkala sadar benar bahwa yang menggoncangkan itu adalah Bapakku, entah bagaimana dan apa yang menyebabkan aku memeluk tubuhnya yang renta itu serat-eratnya. Bersama dengan itu tangisku mendekap ke dadanya. Bapak, 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 kataku berkali-kali. Ya anakku. Ku dengar suara itu agak jauh. Bapak ada di sini, Pak. Bapak ada di sini. Ya, Bas, kenapa kau? Bapak, ulangku, dan ku dekap Bapak lebih erat. Jangan, lepaskan aku, Pak. Dan kemudian ku dengar tangis beliau. Bapak orang yang beriman? Tanyaku. Beliau menjawab dengan tangis dan suara tertelan mengiyakan. Kalau Bapak orang yang beriman, percayalah, Pak. Tuhan saat ini berada dekat benar pada kita. Tangis menjawabnya dengan suara tertelan mengiyakan. Masihkah Bapak berprasangka pada Bastian, Pak? Tanyaku. Aku tak mendengar jawaban karena tangisnya bersipalung, tapi aku merasa ada sebuah bibir mengecup keningku ketika tangannya mendekapku lebih erat. Waktunya habis, pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.